jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah apa yang dipikirkan, apa yang ada di pikiran perempuan, apa yang ada di pikiran Berarti lagi perempuan. mikir ya, Saya ya lagi kan? mikir, perempuan lagi mikir apa sekarang yang lagi nonton nih gitu ya kan. Tadi sempat dibocorin nih sebelum iklan sama guru kita Ustadz Syam ya, yang ngasih bocoran dan kebetulan kita mau lihat dulu nih tayangannya. Kira-kira mirip sama apa yang tadi dikatakan oleh guru kita Ustadz Syam. Ini dia tayangannya. Cara cewek dalam mengucapkan kata-kata berikut. 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5. Terima kasih. Ini dia nih ya, para suami pasti sering digini nih sama istrinya nih. Nah kenapa perempuan ini ketika sedang marah ini cenderung lebih banyak diam daripada meledak-meledak. Mungkin ada juga yang meledak-ledak tapi itu kalau misalnya boleh dibilang udah puncaknya dia marah. Ada yang meledak-ledak nih di samping. Oh iya, tapi kan itu udah puncaknya marah biasanya perempuan. Pertama diem, tiba-tiba jeder gitu ya kan. Nah nanti bahkan juga sering lebih memilih untuk mengalah pada pasangannya. Ustadz Syam nih, mungkin banyak pelajaran juga bisa diambil dari sini nih. Tapi Ustadz Syam pernah ngerasain nggak? Maksudnya belajar gitu. Pernah ngerasain gak hal seperti ini nih? Oh, Masya Sama Allah, ibu kalau sama gitu. kalau mama memang begitu. Biasanya kalau marah diam, tapi kalau udah pedulinya cerewet gitu. Jadi perempuan itu kalau marahnya diem, pedulinya cerewet gitu. Mungkin bisa diberikan cerita dulu sekalian nih buat jamaah di rumah. Masya Allah. Jadi perlu mungkin kita jelaskan sedikit dulu video tadi. Ini sedang viral di TikTok, di salah satu aplikasi gitu ya. Maksudnya ini adalah action challenge gitu ya. Maksudnya menjelaskan bagaimana orang Indonesia mengatakan kalau lagi marah, bagaimana orang Barat kalau lagi marah, bagaimana ekspresinya, bagaimana cara mengatakan marah dalam bahasa Arab, marah dalam bahasa Korea, marah dalam bahasa Amerika, marah dalam bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa apapun itu kan. Tapi itu tadi itu dalam bahasa wanita gitu. Bagaimana mengucapkan marah dalam bahasa wanita? Diem. Bagaimana mengucapkan lapar dalam bahasa wanita? Diem. Bagaimana mengucapkan ini dalam bahasa wanita? Diem. Jadi semuanya diem gitu. Jadi wanita memang yang pertama kenapa diem? Karena ingin dimengerti, Masya Allah. Ternyata luar biasa dijelaskan oleh guru-guru kita bahwa ternyata wanita itu adalah memang ingin dimengerti. Karena menganggap laki-lakinya adalah pahlawan baginya. Sedangkan superhero itu, pahlawan itu adalah bisa melakukan segalanya. Termasuk mengerti apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi jangan salah paham, ketika diam kita yang harus berhusnudzon. Apa husnudzonnya? Mungkin dalam diamnya mereka mencari permasalahan. Daripada mengeluarkan sesuatu, ini Masya Allah. Wanita juga diam ketika dia marah karena daripada dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkesan melawan daripada suaminya, yang terkesan melawan daripada apa yang diperintahkan suaminya sehingga dianggap tidak taat kepada suaminya atau istilah Al-Qur'annya, istilah Islamnya adalah nusyuz, maka sebaiknya adalah dengan diam memang. Dengan diam daripada mengeluarkan kalimat-kalimat yang semua kata itu dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang lebih baik diam. Tapi di sisi lain, kapan harus tidak diam? Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah katakan bertakwalah kepada Allah dan wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah perkataan yang sadida. Bukan syadida tapi sadida pakai sin. Sadida atau berasal dari sadda bendungan itu adalah sesuatu yang tidak yang mencegah sesuatu untuk bocor, yang tidak ada sesuatu untuk celah air keluar. Kalau orang diam itu masih ada celah air keluar. Kenapa? Karena orang bisa berspekulasi, ini apa yang ada di pikirannya, marah nggak ya? Oh kayaknya nggak marah deh, ini deh. Maka Al-Quran mengatakan ucapkanlah perkataan yang sadida, yang tidak multitafsir. Yang kalau marah ya bilang marah, kalau lapar ya bilang lapar, mau makan di mana? Terserah. Ke situ aja yuk, terserah. Ini Masya Allah, jadi beliau ini yang konten kreator tadi ini, itu pernah memberikan tips ini Mas Fadli. Jadi dia bilang begini, sayang ayo kita ke tempat favorit kamu. Oh iya, Iya dia kan? tulis di tangannya. Dia saya tulis pernah di nonton tangannya, juga, dia iya. bilang gini kan, padahal nggak ada tulisan. Dia bilang, coba tebak, tempat favorit aku coba tebak.
aku lagi tulis tempat favorit kamu di mana nih? Kata istrinya, di Kemang. Oh iya Kemang betul sekali, padahal nggak ada gitu. Diajak Padahal nggak ada kemana-mana tulisannya. terserah kamu. Iya, daripada disuruh Iya. jawab, kita kemana ya? Dia bilang pasti terserah, pasti jawabnya terserah. Iya, benar, Karena benar. selalu jawab begitu, dia bilang, saya sudah tulis tempat favorit kamu di tanganku, sekarang kamu tebak, di mana itu? Gitu, jadi ternyata dia ingin jawaban daripada istri. Ini Masya Allah ini. Jadi jawaban terserah, nggak apa-apa kok. Kamu marah? Enggak. Kamu marah? Enggak. Oh ya udah. Kamu nggak mengerti banget sih. Orang lagi marah juga kamu nggak mengerti banget. Tapi ini Masya Allah, Al-Quran mengatakan kulu qawlan sadida. Katakanlah, katakan. Kita sebenarnya disuruh mengucapkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika kita mengatakannya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Mungkin para wanita berpikir, ah nggak usah deh, mending aku cari damai aja daripada bertengkar, daripada berlarut-larut, mending aku diam aja. Iya. Padahal Al-Quran tidak mengatakan begitu. Justru kalau kita mengatakannya, mengungkapkannya, yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki amal kalian Masya gitu. Allah, ya kan ini kalau kita lihat sih Ustaz Syam ini kayaknya udah siap Teorinya. launching. Siap Udah nih. siap launching. Cakep. Amin. Launching ya bener ya. Udah siap launching berarti udah siap tinggal nunggu tanggalnya tanggal berapa Amin, kita amin, tunggu amin, amin. undangan Amin, aja. amin, Bismillah. amin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Nah ini adalah salah satu yang saya nggak punya. Yang mungkin jamaah yang di rumah juga banyak yang nggak punya nih Bu, terutama buat laki-laki. Apa sih yang kita sama-sama nggak punya, yang perempuan kadang-kadang ini mengartikannya itu harus kita ngeliat ini dulu. Apa ini dia nih tayangannya nih? Kamus terjemahan isi hati wanita cek. Ih, temanmu cantik ya. Bisa-bisa kamu suka tuh. Aku tuh cemburu. Awas kamu dekat-dekat sama dia. Udah, aku nggak apa-apa kok. Aku tuh lagi ada apa-apa. Bujuk dong biar aku kasih tahu aku lagi kenapa. Tanya lagi kek. Hah? Wah, itu aneh ya. Kok sering banget chat aku? Wahyu itu naksir aku loh. Kalau kamu sayang cemburu kek. Woi, aku pengen kamu cemburu. Belum makan, lagi nggak ada makanan. Ke rumah dong bawa makanan. Atau ngajak aku makan gitu. Cewek. Terserah, kalau mau jalan nongkrong ya nggak apa-apa. Gak usah jalan. Kalau kamu jalan, aku bete. Oh diam. Ini dia lagi marah atau bete? Cepat cari tahu kenapa. Nggak ada yang marah. Ini marah nih. Siapa yang marah? Lebih marah. Udah aku bilang aku nggak marah. Marah banget nih. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. Ya kalau misalnya orang-orang yang suka ngelihat mungkin sosial media ini ya kan mungkin udah banyak yang nonton juga. Nah ini kadang-kadang yang bener-bener kita nggak ngerti. Ini Bunda kan salah satu perwakilan wanita nih Iya, di antara benar-benar. semua yang ada di sini yang hadir nih ya. Saya akan mentertawakan diri saya sendiri. Tapi bener kayak gitu ya. Ya, Kurang kadang-kadang. lebih ya, kurang lebih ya gitu ya. Tepat banget emang. Tapi begini, emang perempuan itu kalau nggak suka sesuatu tapi ngomongnya cenderung malah sebaliknya. Ini kan kadang-kadang kan kita kan jadi bingung laki-laki nih. Apa yang harus kita lakukan? Mohon izin penjelasannya silakan Bunda. Waduh pemirsa, jadi kalau sebagai seorang perempuan tuh banyak banget kamus yang gak pernah dimengerti sama laki-laki. Makanya kadang-kadang tuh suami atau pasangan atau mungkin anak laki kita tuh bingung. Ini mama kenapa sih? Iya ini mama kenapa sih? Tiba-tiba marah. Nah karena perempuan memang punya kamus tersendiri. Ya tadi yang nyatakan kalau ngomong terserah berarti ya kan enggak gitu. Mau kemana? Terserah ya kan padahal enggak. Gak apa-apa berarti kenapa-kenapa. Cie pergi jalan-jalan nih ya dia cemburu pengen ikut. Ini kalau ada cie itu dia cemburu. Makanya sebagai laki-laki ya jangan ngelihat dari bahasa perempuan itu dengan bahasa kata-kata. Kebanyakan sama perempuan itu bahasa kolbu. Bahasa hati, kan udah satu hati, udah menikah, udah menjadi silaturahim. Yaitu sudah menyambung antara rahim kita dengan suami kita. Harusnya ngerti dong. Nah jadi perempuan ini menganggap laki-laki itu tadi adalah sebagai guru kita bilang tadi ya. Bahwasanya laki-laki itu adalah pahlawannya. Harusnya dia ngerti, tapi ternyata nggak ngerti-ngerti. Kalau kita lagi marah, gak usah tambahin lagi marah. Tapi apa? Tarik peluk. Perempuan itu kalau capek, kalau nangis pemirsa ya, itu gak usah dibilang, kenapa nangis sih? Jangan digituin. Tapi langsung hadepin, langsung peluk. Kenapa? Capek ya mah. Itu kalau gak nangis beleleran. Ini kadang-kadang laki-laki gitu sih pakai nanya. Kan? Kenapa? Kok nangis? Nangisnya beleleran gimana tuh ya? Banyak air matanya Banyak, gitu iya. kan. Jadi namanya perempuan ini sentuhlah dia tepat di hatinya. Karena perempuan itu gak percaya diri kalau misalnya kalau laki itu tidak menyentuh. Apalagi kalau cuma nanya doang, kenapa nangis sih? Kenapa marah-marah? Heran papa, kenapa pakai marah? Tadi dalam hati kita bilang gini, tak gitu aja nanya. Udah tahu kita sakit hati. Nah ini, jadi perempuan itu pertama banyak bahasa kalbunya. Kedua, terlalu percaya diri bahwa laki-laki itu ngertiin dia. Bahkan ketika misalnya kita ngomong, yaudah deh, kalau emang mama gak diajak, gak usah ikut. Itu dia pengen ikut. Nah
Gitu, jadi harus Dipaksa, ngerti. udah ya udah ikut aja kamu. Nggak, aku nggak mau. Ya udah, yuk ikut aja. Nggak mau, aku udah kesel. Gitu. Nggak kelar juga katanya. Gak kelar ya kan? juga. Iya, Jadi iya. intinya udah pokoknya beresin aja barangnya. Ajak. Dia kesel di mukanya. Padahal di hatinya apa? Alhamdulillah gue diajak juga. Begitu. Jadi memang bahasa hati wanita itu tidak dimengerti sama semua laki-laki. Maka laki-laki harus banyak belajar dari ibunya, dari saudara perempuannya. Karena apa? Itu namanya juga sepasang. Masa kagak ngerti-ngerti sih berumah tangga 23 tahun? Harusnya ngerti kan? Ya Oh, Allah dia kenapa jadi saya curhat. marah-marah? Kok jadi curhat begini? Udah menikah berapa lama? Saya 23 tahun. Ya bener kan dia sendiri. Bener. Jadi Iya, iya, yang iya, pertama kalau kita kembali kepada Al-Quran, berkatalah yang jujur, kulil haqqo walau kana murron. Walaupun pahit, yang penting kita omongin. Karena nggak semua laki-laki juga mengerti apa yang kita inginkan. Ya nggak sih? Mungkin kalau dia punya seorang ibu yang memang sering terus terang, ketika dia punya istri yang sering terus terang, maka dia bisa menghadapinya. Nah kalau dia punya seorang ibu yang tadi, diamnya, marahnya adalah diam, kesalnya adalah diam, maka ketika dia punya istri pun ketika dia diam belum tentu ngerti. Karena apa? Yang namanya rumah tangga bisa diambil dari pengalaman. Yang kedua, ya, yang namanya perkataan itu di samping tadi guru kita menyatakan wakulu qolan sadida. Di Quran banyak cara berkomunikasi. Wakulu qolan ma'rufa, berkatalah dengan berkata yang bijak. Wakulu qaulan karima, berkatalah dengan memuliakan. Jadi memuliakan itu enggak harus sama orang tua, muliakan istri. Udah tahu lagi kesel, nyolotin ya kan. Muliakan dia, aku tahu mama capek, aku tahu mama ini gini. Gitu, ayo sini papa bantuin, gitu kek. Ini boro-boro dibantuin, pergi kagak ngajak-ngajak. Ya Heran Allah, saya. Mas Yudi ngajak-ngajak kenapa sih? Ini ngomel mulu nih. Jadi seperti itulah perempuan pemirsa. Jadi mudah-mudahan komunikasi dalam rumah tangga itu sangat penting. Jangan udah si istri marah ditinggal. Terus pas balik lagi, kenapa ninggalin aku? Nah kan tadi kan mama gak minta ikut. Tapi itu harusnya ngerti dong, aku tuh pengen ikut. Itulah bahasanya perempuan, Ya Masya Allah, Allah. ini ya. Banyak kalimat-kalimat Al-Quran mengatakan berkatalah, berkatalah. Betul. Bukan berasumsilah, bukan. Nah. Wakulu, begitu. Nah ini dia nih ya, kalau kita bicara masalah tentang pernikahan, mau pernikahan sampai kapanpun ini kita tetap belajar terus. Belajar seumur Karena memang hidup kadang-kadang iya pernikahan. belajar seumur hidup. Iya. Karena kita kadang-kadang nggak tahu nih apa maksudnya perempuan. Walaupun kita udah menikah lama. Udah berapa lama menikah Ustadz Ahmad Khan? 8 tahun lebih. 8 tahun Ya Masya Allah. Allah, Oh, udah masih berapa, baru. udah berapa tahun? Mencalonkan Minus, diri. minus. Nah ini belajar-belajar nih, ini Masya Allah luar biasa ya. Ini tadi apa yang disampaikan Ustaz Lulung ini benar mungkin sama yang apa yang dirasakan sama jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah yang mau curhat online nih ya. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu Indah. Yang sudah menyembunyikan namanya, sekarang waktunya kita mempersiapkan beliau nih untuk curhat langsung sama guru-guru kita. Apakah sudah tersambung? Oh sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, selamat pagi Ustaz. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Belum kedengeran nih Mbak di sini suaranya Mbak. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih gak kedengeran nih. Atau mungkin gini, sambil kita menunggu saya coba bacakan curhatannya yang masuk ke email kita ya. Mbak ya, nggak apa-apa ya saya bacain ya. Kalau oke bilang manggut aja Mbak. Oke Mbak. Ya Mbak ya. Oh sudah masuk. Silakan Mbak. Sudah bisa suaranya. Yuk silakan Mbak. Bagus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Saya kan istri kedua dari suami saya. Dan semenjak istri yang pertamanya tahu bahwa saya itu istrinya, yang kedua itu, istri pertamanya itu nggak diem aja. Dia sering ngata-ngatain saya. Terus dia juga, apa kata suami saya, dia pernah datang ke dukun untuk iniin saya gitu loh. Supaya saya tuh kenapa-kenapa gitu. Makanya semenjak istrinya tahu itu, saya sering ngalamin hal yang nggak biasa gitu loh. Jadi bagaimana cara menghadapi itu semua gitu Ustaz. Cara menghindar ke istrinya itu kayak gimana gitu. Ya, yang Mbak rasain tuh apa yang Mbak rasain kalau boleh kita tahu Mbak? Itu kayak misalkan sesak banget gitu. Padahal sebelumnya itu nggak pernah kayak sesak. Sampai misalkan selalu bangun jam tengah malam. Terus sampai pagi pun nggak bisa tidur lagi. Pokoknya tiap hari pokoknya gelisah. Ya, Mbak udah pernah coba ke dokter?
kata dokter sih cuman biasa aja gitu, Oh jadi gitu, nggak ada oke. hal-hal lain gitu. Ya, coba kita dengarkan coba ya dari guru-guru kita nih dulu nih. Yang pertama dari guru kita Ustaz Ahmad Khan nih mungkin bisa menjelaskan sedikit bagaimana nih istri kedua ya. Nah, setelah istri pertamanya tahu bahwa dia ada istri kedua, ini seolah-olah kayaknya kok sering mengirimi sesuatu kata suaminya sempat pergi ke dukun katanya gitu. Ya. Takutnya diguna-guna. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Mbak jadi istri kedua, maka sudah dipastikan banyak hal-hal ujian di dalam rumah tangga yang akan terjadi. Dan itu dijalani saja dengan penuh syukur dan sabar. Jadi nggak ada salahnya jadi istri kedua. Karena di dalam Islam diperbolehkan untuk ta'adudu zaujat atau berpoligami sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku. Di antaranya yang pertama al-qudrah alal nafaqah, mampu memberikan nafkah. Yang kedua taufirul adil baina zaujat, yaitu mampu berlaku adil dalam segala hal kepada pasangannya atau istri pertama dan istri keduanya. Jadi nggak salah ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika ada perasaan cemburu dari istri yang pertama kepada istri kedua, maka itu sifat yang wajar, sifat yang natural, dan itu bumbu daripada cinta dan kasih sayang. Jadi ya itu sesuatu yang harus kita jalani dan kita terima karena memang menjadi istri kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga, tadi dikatakan ada dapat kiriman guna-guna ya dari istri yang pertama. Maka ini harus perlu kita waspadai. Harus tabayun terlebih dahulu, klarifikasi, jangan menuduh sesuatu yang tidak benar. Karena bisa jadi itu hanya ucapan-ucapan buruk yang dilemparkan oleh suami untuk menjelekkan istri pertamanya untuk mencari simpati istri keduanya. Bisa juga itu sesuatu yang diada-ada atau bisa jadi itu halusinasi Mbak sendiri sebagai istri kedua sehingga selalu beranggapan buruk kepada istri pertama padahal belum tentu itu dilakukan ada oleh istri paranoid, pertama. Ada paranoid di sana ya. Begitu. Ya. Lalu kemudian cara untuk menghindarinya adalah kalau sudah terjadi maka datang kepada orang alim yang mengerti untuk menghilangkan daripada pengaruh hal tersebut kalau memang benar. Kalau belum terjadi, dekatkan diri kepada Allah, perbanyak baca Al-Quran, dan perbanyak zikir, insya Allah dijauhkan. Ini dari Ustaz Ahmad Khan, dari Ustazah Lulung nih, dari sisi wanita coba, saya pengen dengar juga nih. Kalau kita ngomong nih secara astagfirullahaladzim gitu ya, udah tahu dia punya istri, pakai nikah jadi bini kedua, maka segala resiko ya diterima. Sebagai seorang istri pertama wanita juga kan cemburu wajar. Sebagai istri kedua perempuan juga wajar, sama-sama saling cemburu pada cari perhatian. Muncullah itu tadi. Ada perasaan was-was, dibilanglah namanya istri pertamanya katanya main guna-guna. Memang dalam Islam tuh ada. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Bagaimana ya Harut Marut ya yang mengajarkan tentang sihir agar terpisahnya antara suami dengan istri. Ya, jadi terpisahnya antara suami istri itu emang sihir yang paling tinggi. Kita gimana? Jangan lagi seuzonnya itu berkepanjangan. Kita juga tahu diri. Oh iya ya, aku istri kedua. Ya namanya kita kan di masyarakat kadang-kadang tidak semua menerima walaupun di Al-Quran boleh. Maka inilah muncul rasa was-was, rasa nyesek. Itu bisa jadi perasaan kita sendiri. Iya udah pernah ketemu belum nih mbaknya? Pernah ketemu gak sama istri pertamanya? Sama istri pertama. Kenal gak? Ya kan? Bersahabat gak? Ada seperti itu. Jadi ini suatu kewajaran di antara wanita. Kembali lagi kepada Allah, was-was ilangin. Betul. Gitu. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak tinggal. Astagfirullahaladzim. Makanya ada baiknya nih kenalan dulu Mbak ya supaya nggak berpikiran yang buruk. Begitu ya Mbak ya, sudah jelas Mbak? Iya, sudah jelas. Iya, makasih banyak ya Mbak ya. Ya mudah-mudahan Husnuzon aja ya Mbak ya, Ustaz. berpikiran baik aja. Ya insya Allah Allah berikan kesehatan buat Amin, Mbak. amin, Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Makasih. Kuat semangat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan puas dengan jawaban tadi guru-guru Amin, kita amin, ya. amin. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih ya. Kalau misalnya laki-laki, perempuan kalau sudah menikah perempuan ini selalu curiga baunya buruk-buruk aja kayaknya lakinya. Tapi kalau lagi jatuh cinta nih Ustaz Syam, ini dia suka mikirnya tuh yang baik-baik aja dalam pasangannya. Ini kenapa bisa begitu? Emang begitu emangnya? Oh iya dong. Kenapa begitu? Ainur ridho, pandangan cinta akan menutup segala aib gitu. Oh ya Allah. Iya, tapi ini panjang penjelasannya. Ya udah, yang di rumah sabar ya. Setelah yang satu ini kita akan tuntaskan jawaban dari guru kita Ustaz Syam. Tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.